Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Khalifatul Muyasaroh dan Vina Wahyu Hujiani Putri ingin menjelaskan tentang strategi marketing dan penjualan PT Kimia Farma di era pandemi. Untuk slide yang kedua yaitu sejarah PT Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Semicellin Handel Radchem Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi BNF atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum BNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Bagaimana strategi penjualan di era pandemi? Untuk menjaga kinerja tahun 2021, emiten pesan di KAF ini menyiapkan strategi mulai dari manufaktur, yaitu dengan pengembangan produk bahan baku obat yang saat ini sudah mulai melakukan komersialisasi BPO ke industri farmasi, untuk mendukung program pemerintah yaitu terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri. Selain pengembangan BPO, juga dilakukan mapping fasilitas produksi, dilanjutkan dengan penataan portofolio fasilitas produksi milik perseroan yang ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi dari sisi proses produksi. Di sektor hilir, perseroan juga terus meningkatkan pelayanan kesehatan melalui jaringan retail outlet apotek dan klinik serta laboratorium klinik kimia farma dengan optimalisasi integrasi digital healthcare. Kimia Farma telah memanfaatkan perkembangan teknologi di era industri 4.0 dan new normal dengan pengembangan digital platform yaitu Kimia Farma Mobile. Kimia Farma Mobile adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau konsumen untuk melakukan transaksi, baik transaksi produk maupun layanan kesehatan, yang sudah dapat diunduh melalui App Store maupun Google Play. Fitur yang dapat diperoleh oleh konsumen dalam Kimia Farma Mobile antara lain membership, order produk kesehatan, online payment, healthcare news, serta integrasi layanan swab antigen dan PCR di outlet Kimia Farma. Keuntungan di era pandemi. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, emiten berkode saham KAF itu membukukan pendapatan sebesar 10 triliun pada tahun 2020. Perolehan itu tumbuh 6,4% dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 sebesar 9,4 triliun. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan juga naik menjadi 6,34 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,89 triliun. Kendati demikian, beban pajak penghasilan kirim perseroan menyusut menjadi 48,57 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 90,86 miliar. Dari itu, KAF berhasil mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 17,63 miliar pada tahun 2020. Perolehan itu berbanding terbalik dengan perolehan tahun 2019 yang mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 12,72 miliar. Di sisi lain, total liabilitas KAF turun menjadi 10,45 triliun pada akhir 2020. Dari posisi akhir 2019 sebesar 10,93 triliun.
Adapun liabilitas tahun 2020 itu terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar 6,78 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar 7,39 triliun. Sementara itu, total aset Kimia Farma pada tahun 2020 turun menjadi 17,56 triliun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 sebesar 18,39 triliun. Total aset itu termasuk kas setara kas perseroan pada akhir 2020 sebesar 1,24 triliun. Kesimpulan, berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.